Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Di video kali ini saya mau ngebahas saham Pura Delta Mas, kode emitennya DEMAS. Dan perusahaan ini itu punya bisnis dari mulai kawasan industri, kemudian hunian, ada hiburannya. Jadi dia semacam kota mandiri, teman-teman. Dan seperti apa prospeknya ke depan? Kira-kira harganya sekarang sudah mulai menarik untuk investasi atau belum? Akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman boleh subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke layar monitor ya. Kita akan bahas sahamnya Pura Delta Lestari, kode emitennya DEMAS ya. Ini ada ikonnya Delta Mas, kota Delta Mas. Kalau kalian jalan dari Jakarta ke arah timur, nanti kan akan melihat ikon ini gitu ya. Kelihatan cukup gagah ketika kalian melintasi daerahnya kota Delta Mas. Disclaimer on dulu, di sini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi, tidak ada niat untuk ajakan jual beli maupun yang penting tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu, dan tetap lakukan analisa kalian sendiri ya. Kita mulai dari sekilas perusahaan dulu teman-teman ya, karena kita belum pernah bahas saham DEMAS ini sebelumnya, jadi kita start dari sekilas perusahaan. Delta Mas ini adalah kawasan modern terpadu ya, atau bahasa umumnya itu sering nyebutnya adalah kawasan apa namanya, mandiri, kawasan mandiri. Artinya di dalam kota itu sudah mencakup kebutuhan untuk bekerja karena ada kawasan industri gitu ya. Ada tempat tinggal, jadi kerjanya di situ, tinggalnya di situ. Kemudian ada kawasan komersial, jadi udah kerja di situ, tinggal di situ, jajannya juga di situ, nongkrong-nongkrongnya di situ ya. Dan ini terletak di Cikarang Pusat ya, daerah Kabupaten Bekasi. Dan mereka itu punya total lahan 3.200 hektar ya, 3.200 hektar. DEMAS ini adalah perusahaan joint venture teman-teman antara Sinarmas Land ya dengan Sojitz Corporation. Jadi kalau tadi saya sempat salah ucap ya, jadi bukan Pura Delta Mas tapi Pura Delta Lestari. Masnya itu karena Sinarmas itu ya, jadi dia disebut kota Delta Mas. Mungkin ya karena saya lihat miripnya di situ. Jadi karena ini perusahaan joint venture, si Sojitz ini adalah perusahaan yang berbasiskan dari Jepang gitu ya, dari Jepang, dan sudah punya network yang cukup luas. Mereka juga terdaftar di Bursa Efek Tokyo ya, di TSE. Kawasan Delta Mas ini terkenal dengan kawasan industrinya ya, GIIC, yaitu Greenland International Industrial Center. Jadi ini merupakan pusat kawasan industrinya si Delta Mas, dengan area luas kawasan industrinya saja itu 2.000 hektar ya, 2.000 hektar. Dan sudah banyak tenan-tenan yang bergabung di GIIC ini. Jadi kita review lagi, kota Delta Mas itu terdiri dari kawasan industri ya, kawasan industri, lahan terbesarnya dia. Lalu ada area hunian buat rumah, komersial ya, tempat makan, resto dan lain-lain. Ada hotelnya juga, dan ada bangunan untuk yang disewakan, itu sewa pabrik. Dari sini sebetulnya kita bisa ngelihat lagi bahwa kayak hotel itu dan sewa pabrik ini adalah bagian-bagian pendapatan berulang dari Delta Mas. Untuk perusahaan-perusahaan yang bermain di sektor properti, saya subjektif ya, saya sendiri lebih suka perusahaan-perusahaan yang punya pegangan dari pendapatan berulang ya. Contohnya kayak misalkan yang mengelola mall dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan punya pendapatan berulang artinya perusahaan itu punya minimal pemasukan di tahun depan dari hasil pendapatan berulang itu gitu ya. Nah ini adalah master plan-nya ya, kota DEMAS, kota Delta Mas ini, di mana berdasarkan tahun 2022 bulan Juni kemarin gitu ya, itu masih ada land bank sebesar 1.136 hektar area ya. Land bank-nya dia ada 1.130. Tadi totalnya 3.200, dia masih punya 1.130-an, jadi masih cukup luas gitu ya. Nah ini adalah beberapa tenan-tenannya digambar di sini ya sama mereka. Ada Kalbe, kalau nggak salah ini pabrik Kalbe yang baru ya, Kalbe di sini. Ada Mitsubishi Motor, ada AHM ya, ada Hyundai, dan memang kawasan apa namanya, Kabupaten Bekasi itu banyak sekali pabrik-pabrik otomotif. Jadi nggak heran kalau tenan-tenan di sini juga banyak yang dari otomotif gitu ya. Termasuk di sini ada pengembangan baru, yaitu data center ya, data center. Dan data center itu areal yang khusus, artinya dia punya kelayakan dari sisi titik wilayah, kemudian pasokan listrik dan lain-lain untuk memenuhi
standar data center gitu teman-teman. Ya, ini adalah beberapa tenan-tenannya mereka ya, khususnya di GIIC ini ya, kawasan industri, di mana yang terbesar adalah Kitik ya. Kitik ini sampai 200 hektar. Lalu ada Suzuki ya, Suzuki, Astra, Honda Motor juga besar, 85 hektar. Kemudian untuk totalnya itu sudah 150 tenan yang ada di kawasan ini gitu teman-teman ya. Nah, itu tadi adalah sekilas perusahaannya. Sekarang kita masuk ke performa ya, ke kinerja perusahaannya, kinerjanya Demas. Di tahun 2021 mereka kinerjanya minus teman-teman ya, minus 45%. Ya, dari 2,6 triliun tahun 2020 menjadi 1,4 triliun di tahun 2021. Jadi ini kelihatan banget. Sebelumnya mereka punya revenue besar, tiba-tiba anjlok ya, anjlok. Anjloknya justru di 2021-nya ya. 2020 dihantam pandemi, mereka masih banyak. Ini mungkin karena banyak tenan-tenan yang sudah bayar atau tinggal pindah, tinggal masuk di 2020. Tapi di 2021 penjualannya lesu gitu ya. Apa yang terjadi di 2022? Saya mulai melihat adanya pembalikan kinerja, teman-teman ya. Jadi pertama adalah pembandingan kinerja di 3 bulan pertama ya, atau kuartal 1 2021, di mana Demas menghasilkan 621 miliar dibandingkan tahun lalu 534 miliar. Nah, secara semester 1 tahun ini mereka mulai mencatatkan kinerja yang lebih mantap lagi teman-teman, di mana mereka berhasil mendapatkan 1 triliun ya semester 1 dibandingkan dengan semester 1 tahun lalu sebesar 580 miliar. Jadi semester 1 ini mereka sudah mencatatkan kinerja perbandingannya 84% dibandingkan semester 1 tahun 2021. Impact ke labanya kalau di tahun 2021 ya, year on year mereka minus 47%. Di tahun 2022 ini mereka plus 129% ya labanya. Dari sebelumnya itu 289 ya menjadi 661. Jadi ini ada kenaikan yang cukup signifikan kalau kita membandingkan semester 1 tahun 2021 dengan semester 1 tahun 2022. Makanya ini saya sebut mulai ada tanda-tanda perbaikan. Jadi bergantung dari kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 tentunya ya. Tapi kalau kita lihat di tahun lalu, di tahun 2020 maupun 2021, sebenarnya kinerjanya mereka di paruh kedua itu cukup lumayan ya. Di 2021 ini cukup lumayan ya di sini ya. Jadi terjadi kenaikan yang cukup bagus, bahkan di 2020 khususnya kuartal terakhir 2020 itu mereka dapat income atau revenue-nya jauh lebih besar. Jadi kita bisa berasumsi bahwa harapannya di kuartal 3 dan kuartal 4 Dimas, dia dapat revenue atau penjualan juga lebih besar. Nah, ini kita bandingkan dari segmen usahanya dia ya, apa yang improve, apa yang menurun gitu ya. Di sini jelas ya bahwa revenue dari segmen kawasan industri itu naik dari 75% menjadi 80%. Sementara untuk segmen hunian, artinya jualan rumahnya dikecilin ya, mengecil, di mana sebelumnya mereka punya 17,4%, sekarang menjadi kecil sekali ya, 2,1%. Lalu untuk kawasan komersial ya, dari 5,7% improve cukup baik ya, menjadi 16,5%. Jadi dari peta kue ini ya, kita bisa melihat kue terbesarnya Demas adalah kawasan industri ya, kawasan industri. Dan kawasan industri ini secara keuangan, secara uang gitu ya, itu jauh lebih besar ketimbang penjualan rumah. Jadi kalau mereka berhasil deal satu tenan gitu ya, dibandingkan dengan satu rumah, itu pasti beda jauh hasilnya. Jadi nggak heran kalau saat-saat ini Demas fokusnya adalah bagaimana mereka bisa menjual lahan gitu ya di kawasan industri mereka ini. Lanjut ke ekuitas, di mana ROE mereka ya secara tahunan di tahun 2021 itu 13%. Tapi 2 tahun terakhir ROE-nya mereka tuh cukup bagus ya, 24%, 20% ya. Jadi memang ROE-nya tidak terlalu konsisten ya, tapi ketika 2019 dan 2020 mereka
bagus gitu ya. Kita bisa gunakan ini sebagai acuan kalau kinerja Demas di tahun ini dan tahun depan kita jadikan benchmark menggunakan 2019 dan 2020 gitu ya. Dan kalau kita ngelihat secara keuangan untuk hutang Demas ini sangat sehat karena hutangnya sangat kecil, hampir nggak ada. Ya, hampir nggak ada. Dan kalau kita ngelihat di sini ya, hutangnya mereka itu konsisten kecil itu dari lama teman-teman ya, dari katakanlah dari 2014. Jadi perusahaan ini secara hutang sangat sehat ya. Bagaimana perusahaan mengelola keuangan khususnya mengenangani hutang itu sangat bagus. Total asetnya mereka sudah punya 6 triliun ya, 6 triliun. Dari 6 triliun ini ya, untuk kas di akhir tahunnya itu ada 600 miliar kurang lebih. Total aset lancarnya setengahnya. Jadi setengahnya dari total aset itu adalah aset lancar yang artinya bisa diuangkan dalam waktu singkat. Tapi karena perusahaannya tidak punya hutang atau hutangnya sangat-sangat kecil, jadi tidak ada masalah ketika kasnya memang agak sedikit berkurang. Ketika kita bandingkan dengan 2020, di mana mereka sempat punya kas 1,3 triliun. Bagaimana dengan perkembangan di 6 bulan pertama tahun ini? Kasnya mereka melonjak menjadi 1,1 triliun ya. Artinya ini didukung dari pra penjualan. Mereka sudah dapat marketing sales di tahun ini. Dan kalau kita ngelihat ini bagus ya, karena per 6 bulanan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah kasnya ini menjadi yang terbesar ya dibandingkan di 4 tahun terakhir. Secara profitability ini juga sangat bagus ya. Sebagai perusahaan yang bisnisnya fokus sekali pada kawasan industri, mereka tuh bisa mendapatkan net profit margin hampir 50% teman-teman ya, 49,6%. Ini capaian yang sangat-sangat tinggi gitu ya. Bahkan gross profit marginnya itu menyentuh 70%. Jadi bisnis ini bisa dikatakan sangat-sangat menguntungkan gitu ya. Bagaimana Demas bisa beroperasi, sangat menguntungkan. EPS-nya mereka 2 tahun sebelumnya ya, 2019 dan 2020 itu menyentuh titik EPS tertingginya ya, 27. Tapi kemudian drop karena memang labanya juga mengecil. Tapi dengan tanda-tanda pembalikan kinerja tadi, mudah-mudahan EPS-nya bisa kembali lagi ya ke angka-angka 27-an, bahkan bisa lebih lah, mungkin mendekati 30. Secara pergerakan harga, Demas saat ini ya, setahun terakhir sudah minus 11% dan 3 tahun terakhir minus 43%. Jadi kalau teman-teman masuk Demas 3 tahun yang lalu masih minus nih, dan minusnya cukup dalam ya, 43%. Di sisi lain perusahaan ini tuh cukup konsisten dan cukup baik dalam mengapresiasi investornya untuk membagikan dividen, di mana dividennya mereka itu tahun ini mencapai 97,7%, payout rasionya, yieldnya kurang lebih 8% ya, yieldnya kurang lebih 8,5%. Jadi ini dividen yang cukup besar, apalagi kalau kalian bandingkan dengan DBS itu, tentu saja dividen yieldnya Demas bisa 2 kali lipat gitu ya. Lalu bagaimana dengan harga sekarang? Nah, saya mulai mengincar Demas karena harga Demas itu turun di tengah kinerjanya yang mulai berbalik arah. Pasarnya, market saham masih terjadi tekanan untuk harga saham Demas ini, dan sekarang harga saham Demas itu di sekitar harga 170 ya, 170. Posisinya adalah under value, di bawah garis merah ini teman-teman ya. Nah, di mana harga rata-ratanya dalam 5 tahun mereka itu menyentuh di 250 ya, ketika market mengapresiasi bisa sampai ke harga 300. Jadi paling tidak Demas itu diperdagangkan di 250 kalau berdasarkan PI deviasi. Sementara untuk PBV mereka rata-rata diperdagangkan di 1,77 PBV, dan saat ini baru di angka 1,22 PBV-nya. Kita bandingkan dengan kompetitor teman-temannya, ada Delta Mas, ada SSIA, Kija, dan BES. Jadi ini berdekatan lah di kawasan industri timur Jakarta ini ya. Pertama adalah Demas ya, PER-nya dulu ya. PER-nya itu kalau dianualkan 6,24, TTM-nya 7,59, SSIA ya. Kemudian Kija, kemudian BES. SSIA ini minus, Kija juga minus gitu ya. Dia juga minus. Sementara untuk profitability, Demas yang terbaik ya, 60%, mengungguli teman-temannya yang lain ya. BES yang sedikit mengejar ya, 43%.
ROE-nya juga terlihat jelas 18% dibandingkan dengan yang lain ya, yang masih kecil-kecil. Kemudian dari sisi income statement-nya, revenue-nya, secara revenue sebenarnya Demas bukan yang tertinggi, dia dapat 2 triliun, masih ada SSIA ya dengan 2,6 triliun dan Kija 2,349 triliun. Jadi kita bisa melihat di sini yang diuji adalah efektivitasnya ya. Jadi karena secara revenue sebenarnya Kija dan SSIA ini lebih tinggi, tapi manajemen Demas ini cukup bagus ya, dengan revenue 2 triliun di bawah SSIA dan Kija. Mereka bisa ya menekan biaya operasional, mendapatkan keuntungan lebih, sehingga mereka punya ROE lebih tinggi daripada yang lain. Makanya di sini saya tulis parameter positif dari Demas ini adalah ROE dan ROA-nya, profit margin dan EPS-nya. Prospeknya ke depan gimana ya untuk Delta Mas? Pertama, Delta Mas ini akan dikembangkan sebagai apa lagi gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat kuenya tadi ya, jelas kawasan industri adalah target utamanya perusahaan, dan perusahaan juga mengamini hal itu gitu ya. Mereka fokus ke sana ya, dan mereka terus mengembangkan fasilitas untuk kawasan industri, dan mereka juga ngasih statement bahwa masih banyak tenan-tenan yang masuk gitu ya ke Delta Mas ini. Setelah itu mereka juga ingin membangun yang namanya data center ya, data center, sehingga bisa ngasih opsi, karena kita tahu banyak perusahaan-perusahaan penyedia data center mulai masuk ke Indonesia gitu ya. Tentu saja kalau misalkan ada the big marketnya masuk ke Demas, ini bakal mendongkrak gitu ya popularitas Demas juga. Selanjutnya adalah prospek mereka ini khususnya mengenai data center ya, dimana selain pemain-pemain besar yang pada datang ke Indonesia gitu ya, pemain-pemain lokal kita pun mulai banyak yang punya data center gitu ya. Jadi kalau sekarang teman-teman tahu DCII ya, perusahaan data center yang harga sahamnya melesat tinggi, nggak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang tuh ada perusahaan lokal yang berusaha menyaingi DCII gitu ya. Meskipun memang bisnis data center itu bisnis yang sangat spesifik dan nggak main-main ketika bikin. Makanya kita tahu DCI itu investornya ya, selain orang yang memang sangat terkenal dan visioner gitu ya di bidang IT Indonesia, juga ada grup Salim gitu ya, untuk ya dia megang sahamnya DCI. Kalau tadi kita udah bahas di sisi kawasan industrinya, kita juga mau coba sedikit bahas untuk kawasan huniannya ya, dimana itu mereka punya fasilitas cukup bagus. Dia punya clubhouse, dia punya swimming pool, dia punya fitness center, dan mereka jelas menargetkan orang-orang dengan pendapatan menengah ke atas gitu ya, menengah ke atas. Idealnya memang orang-orang yang kerjanya di sana aja sih. Jadi mereka kerja di sana, rumahnya tinggal di sana, jadi bener-bener mau jadi kota mandiri yang end-to-end activity orang-orang itu akan banyak sekali di sana. Kemudian mereka juga sudah menjual 3.000 unit rumah gitu ya, dan tentunya memang akan terus bertambah seiring memang kalau makin banyak karyawannya, apalagi level-level bos gitu ya, mungkin mereka akan cenderung pengen yang tinggalnya dekat dengan tempat kerja mereka. Secara proyeksi bagaimana? Tahun ini ya, semester 1 tahun ini mereka sudah mendapatkan penjualan sales 995 miliar. Ini itu setara dengan 55,3% target tahun 2022 yang diset oleh manajemen. Jadi, semester 1 tahun 2022 ini Demas sudah mencapai target, teman-teman. Dan kalau ini dipertahankan alias sama gitu ya, mereka berhasil mencapai atau sedikit overachieve dari target manajemen ya. Di mana manajemen itu menargetkan di 1,8 triliun ya untuk penjualannya. Jadi kalau misalkan mereka mencapai target ini bahkan lebih, katakanlah mereka lebih 10%, maka mereka akan sampai di 1,9, hampir 2 triliun ya. Hampir 2 triliun itu berarti sekitar di sini ya, masih jauh sih ya, di bawah 2020 lah, di bawah 2020, tapi setidaknya jauh lebih bagus ketimbang 2021 gitu ya. 2021 mereka 1,76. Kalau mereka dapat 2 triliun, maka akan mereka di sekitar di sini ya, di 2 triliun. Sedangkan targetnya itu tadi ya 1,8 triliun. Ini adalah pembagiannya ya. Jadi tadi kita sudah sempat bahas sedikit untuk segmen residensialnya, industrial, komersial. Di sini sudah bisa teman-teman lihat juga, memang kawasan industrial inilah yang menjadi sumber keuangan ya. Mereka sudah mendapatkan 859 ya, 859
sales ya di tahun 2022 ini. Sementara yang drop jauh adalah perumahan. Ya ini mungkin karena stok perumahannya habis, sudah laku terjual, tinggal menyisakan sedikit, mereka masih pembangunan ya, bisa jadi. Dan kalau kita proyeksikan, seandainya ini dianualkan, artinya ditambah dengan kinerja kuartal 3 dan 4 tahun lalu, itu mereka punya revenue di 1,3 triliun ya. 1,32 triliun ini hampir mencapai pencapaian mereka di tahun 2020 ya. Kalau hanya beda sedikit ini berarti kita bisa asumsikan kuartal 3 dan 4-nya kurang lebih sama dengan tahun 2021, IPS-nya akan naik menjadi 27, dan itu nanti kalau IPS-nya naik ya market bisa kembali untuk mengapresiasi saham Demas kembali. Kesimpulannya gimana Bang setelah kita bahas tadi ya, dari mulai kinerja, pendapatan, laba sampai ke segmen-segmen usahanya. Jadi sebelum lanjut, teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan video dari kita ya. Nah, menurut saya gitu ya, kesimpulannya adalah pertama, kinerja Demas ini mengalami penurunan teman-teman ya. Tetapi tanda-tanda perbaikannya mulai ada ya, kuartal to kuartal ya, Q on Q-nya kuartal 1 dan kuartal 1-nya naik, semester 1-nya naik juga. Jadi 6 bulan pertama ini Demas mulai ada tanda-tanda perbaikan kinerja. Kita tinggal berharap Q3 dan Q4 mereka bisa naik daripada tahun 2021 ya. Kalaupun sama, tadi kita bilangnya kalaupun sama, kalaupun sama, mereka tuh secara anual sudah bisa menyamai kinerja tahun 2020 yang berarti IPS-nya akan naik juga gitu ya teman-teman. Pendapatan mereka tahun ini sudah mencapai 55% dari target ya. Jadi kalau ini dipertahankan, mereka akan kelebihan 10%. Jadi sekitar 1,96 triliun untuk penjualannya. Nah, bila perusahaan mampu mencapai target atau lebih target, bahkan menyamai level 2020, otomatis IPS-nya akan naik teman-teman. Nah, ketika IPS naik ya sudah umum market mengapresiasi kembali harganya Demas. Dan saat ini Demas itu tergolong undervalue teman-teman. Ini membuat saya juga semakin tertarik. Dan saat ini itu harganya masih di bawah 175. Ini harga yang saya put sendiri gitu ya untuk menilai undervalue-nya Demas, sehingga kita bisa mulai melakukan akumulasi di sana. Dan target kenaikannya, target harga wajarnya adalah di 250, tetapi saya cukup optimis gitu ya dengan perkembangan Delta Mas dan bagaimana mereka berbalik kinerjanya, sehingga saya meletakkan angka 300 ya, 300 sebagai target akhirnya Demas. Dimana kalau kita pegang dengan harga sekarang, kita hold sampai 300, potensi kenaikannya sekitar 76%. Itu teman-teman dari pembahasan saham Demas kali ini. Semoga menjawab teman-teman yang sudah ikut polling juga untuk saham Demas. Dan tetap lakukan analisa kalian sendiri. So, kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kira-kira saham apa lagi yang perlu kita bahas di video kita? Kalian tulis juga di kolom komentar. Sampai ketemu di next video guys. God bless you. Bye-bye.